Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Pak Ufron di mata pelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar pelajaran 10 tentang kisah teladan Wali Songo. Sering mendengar ya Wali Songo ya? Apa itu Wali Songo? Ya, sebelumnya perlu kita pelajari siapakah wali itu. Wali adalah orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ya, di surat Yunus ya. Jadi wali Allah itu orang-orang yang betul-betul beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hatinya tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati karena semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Itu adalah keimanan para wali-wali Allah. Sekarang ya siapa yang ada di gambar itu ya? Itu adalah animasi dari gambar Wali Songo yang menyebarkan agama di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Siapakah Wali Songo itu? Wali Songo adalah penyebar agama Islam dan pembaharu ya, masyarakat Jawa pada khususnya ya pada masanya pada waktu itu. Yang diperbaharui apa? Mulai dari bidang kesehatan, bercocok tanam atau pertanian, perniagaan atau perdagangan, dalam kebudayaan, dalam kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Jadi Wali Songo ternyata tidak hanya mengajar ngaji, tapi seluruh sendi kehidupan yang ada di Indonesia khususnya ya, ini diwarnai dengan ajaran agama Islam. Itulah perjuangan Wali Songo yang sampai sekarang dapat kita rasakan. Siapakah Wali Songo yang akan kita pelajari yang pertama kali? Di antaranya ya, satu adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik, jadi Gresik. Gresik ya, itu ada di Jawa Timur. Beliau lahirnya di Samarkand, di daerah Asia, tahun 1419 ya. Ini Indonesia pada waktu itu masih belum dijajah ya. Ayahnya bernama Maulana Jumadil Kubro. Ya. Beliau punya nama asli Maulana Malik Ibrahim, itu nama asli Sunan Gresik. Juga punya sebutan Syekh Maghribi, sebutan Sunan Tandes, dan punya nama julukan Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Apa yang beliau ajarkan pada masyarakat? Jadi beliau berdakwah menyebarkan agama Islam ya, pada waktu itu ya, tidak hanya mengajarkan ngaji saja, tapi lebih banyak pada bidang sosialnya. Banyak membela rakyat yang pada waktu itu ditindas oleh Raja Majapahit dan terjadi banyak perang saudara. Ini Sunan Gresik ya, dengan pengikutnya yang sudah beragama Islam berjuang untuk rakyat. Juga tidak cuma di situ, mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Dulu karena beliau punya ilmu pengetahuan yang banyak ya,
dan bisa membaca berbagai bahasa juga, sehingga beliau bisa mencari ilmu di mana-mana. Termasuk cara bercocok tanam yang baik beliau terapkan untuk masyarakat Jawa yang waktu itu hanya syukur nandur atau syukur menanam. Untuk pelajaran agamanya khusus, beliau membangun pondok atau pesantrennya yang ada di Gresik, juga membangun masjid jami sebagai pusat pelajarannya ya. Yang sampai sekarang masjid jami masih ada ya di Gresik ya. Sudah ke sana alhamdulillah. Yang kedua, dari 9 wali itu adalah Raden Rahmat Sunan Ampel yang ada di Surabaya atau disebut dengan Sunan Ampel. Beliau ternyata adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Ibunya Dewi Chandrawulan. Dia punya anak yang menjadi wali terkenal juga, di Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Ahmad Rahmatullah atau Rahmatillah ya. Penyebut seperti itu. Ajaran beliau yang terkenal adalah falsafah molimo ya. Jadi tidak main atau tidak berjudi, tidak ngumbi, tidak mabuk-mabukan, tidak maling, tidak mencuri, tidak madat, tidak menghisap, candu atau narkoba, tidak madon atau tidak berzina. Ini ajaran yang terkenal sampai sekarang ya. Bisa kita nikmati. Hanya di Sunan Ampel keberhasilan berdakwahnya ya, menyebarkan agama Islam dan menyebarkan kebenaran ya di terutama tanah Jawa, maka beliau selalu dikunjungi, tidak pernah sepi ya, untuk mendoakan. Yang kedua, Sunan Bonang ya, ini anaknya dari Sunan Ampel ya, yang punya nama Makdum Ibrahim, itu nama aslinya ya. Ibunya Nyai Ageng Manila, Putri Adipati Tuban ya. Beliau wafat 1525 di Tuban ya. Makamnya ada di Tuban. Yang pernah ke sana alhamdulillah Pak Fran sudah ini ya. Dakwahnya ya, beliau menggunakan kesenian rakyat. Jadi kesenian yang ada di Jawa pada waktu itu tidak dihilangkan oleh para wali, maka dimasuki dengan ajaran-ajaran agama Islam saja. Jadi tetap kesenian itu dilestarikan, cuma dimasuki ajaran agama Islam. Dan beliau ahli ya dalam bermusik. Dia membuat alat musik itu bonang itu ya, yang pada waktu itu tidak ada. Bonang ini adalah alat musik yang terbuat dari besi yang sangat langka yang di Indonesia belum ada. Ini adalah hal yang menakjubkan yang disaksikan langsung oleh masyarakat pada waktu itu. Dan beliau memainkannya dengan sangat indah, sehingga menarik masyarakat pada waktu itu yang akhirnya mau masuk agama Islam. Membuat syair-syair ya, syair-syair ini berupa suluk, wijil, tembang tombok hati ya, dan lain sebagainya. Itulah yang disukai pada waktu itu, sehingga dakwahnya berhasil menyentuh hati masyarakat dan banyak dari masyarakat yang masuk agama Islam. Yang keempat, Sunan Derajat ya. Sunan Derajat ini ya, ini masih saudara Sunan Bonang ya, putra dari Sunan Ampel. Ibunya ya Ageng Manila ya, sama aja sama Sunan Bonang ya. Ibu wafat lebih dulu ya, 1522. Tempat dakwahnya di Lamongan. Dakwahnya itu beliau menekankan keteladanan. Dakwahnya memang tidak di kerajaannya, di kampung, di masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang mengikuti dakwah Sunan Derajat karena beliau menekankan akhlakul karimah di segala sendi kehidupan. Baik, sabar, jujur ya. Juga beliau mengajak mengumpulkan masyarakat dengan pertunjukan kesenian
Kan sangat disukai kalau ada kesenian itu ya, ada musik-musik Jawa, ada wayangnya itu, masyarakat itu berbondong-bondong datang. Ya, saat datang itulah didakwahi dengan sangat lembut halus, dimasuki ajaran-ajaran agama Islam pelan-pelan dengan tembang macapat, tembang pangkur, yang semua itu adalah isinya tentang ajaran agama Islam dan dimengerti oleh masyarakat pada waktu itu, sehingga banyak dari masyarakat Kota Lamongan yang masuk agama Islam berkat dakwah Sunan Derajat. Yang kelima itu Sunan Kudus. Ya, ini langsung kita ke Jawa Tengah ya. Yang mana ke sana itu pasti melihat ada masjid ya, ada menara itu ya. Nama aslinya Syekh Ja'far Shodiq Azamat Khan. Ayahnya Raden Usman Haji dan ibunya Syarifah Rohil. Ya. Ajaran Sunan Kudus yaitu ya, beliau memiliki peran yang besar ya dalam Kesultanan Demak. Pernah jadi hakim, jadi panglima perang, dan jabatan-jabatan tinggi yang lainnya yang dipegang oleh Sunan Kudus dan berhasil. Beliau juga termasuk salah satu yang membangun Masjid Menara Kudus itu ya. Jadi yang punya gagasan utama adalah beliau, dan menaranya dibentuk ya gaya campuran Hindu dan Islam. Sangat menarik masyarakat pada waktu yang mayoritas beragama Hindu, sehingga mereka datang didakwahi ya, dan berhasil banyak yang masuk agama Islam. Beliau wafat di Kudus 1550 ya, dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah, di sekitar Masjid Kudus itu ya. Kemudian yang keenam Sunan Giri, kembali ke Gresik ya. Sunan Giri nama aslinya Muhammad Ainul Yakin, putra Maulana Ishaq. Ibunya Dewi Skardadu atau Nyai Gede Pinante. Ajaran dan dakwah Sunan Giri ya seperti sunan-sunan yang lain ya. Beliau dakwah melalui kesenian, punya karya ya, tembang-tembang atau syair-syair yang indah yang berisi ajaran agama Islam, tembang Jamuran, Citunga, dan Delikat. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam sampai Lombok dan Bima ya. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ini ajaran dakwah Sunan Giri ya, dan meninggalannya. Beliau wafat 1506 di Giri Gresik dan dimakamkan di Masjid Sunan Giri Gresik. Yang ke selanjutnya Sunan Kalijaga ya, atau kita kenal dengan Raden Syahid. Nama lainnya banyak sekali ya: Lokajaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman. Ayahnya Tumenggung Wilatika, Adipati Tuban, ibunya Dewi Nawangarum. Ajaran dan dakwah Sunan Kalijaga, beliau menggunakan media kesenian dan kebudayaan. Karyanya wayang kulit ya. Kalau dulu itu wayang itu tidak dari kulit ya, dibentuk seperti boneka, dan itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dibuatlah dari kulit yang tidak persis dengan wajah manusia. Dia punya tembang-tembang yang indah ya, yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Dia berhasil dakwah melalui kesenian dan kebudayaan yang Sunan Kalijaga lakukan, berhasil mengajak banyak masyarakat ya, Jawa Timur, Jawa Tengah memeluk agama Islam. Wafat tahun 1513 di Kadilangu, Demak. Ya, makamnya masih ada sampai sekarang, terjaga. Nah, sekarang itu ada gambar sebuah bukit ya, atau gunung ya. Itu ternyata adalah makam dari Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, dari ibunya Dewi Saroh. Ajaran dan dakwah Sunan Muria sama dengan dakwah ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga.
menggunakan kesenian dan kebudayaan yang ada di masyarakat pada waktu itu. Wayang kulit, gamelan, dan juga menciptakan tembang-tembang atau syair-syair. Jadi mereka hebat ya dalam bahasa itu ya, menyentuh hati, akhirnya mengajak banyak masyarakat masuk agama Islam. Yang terakhir ya yang wali ke-9 ya, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon ya. Sunan Gunung Jati nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ayahnya Syarif Abdullah Datuddin, ibunya Nyai Rara Santang. Ya, ini adalah putra dari Raja Siliwangi yang kalian ngelihat filmnya itu ya. Ajarannya yaitu menggunakan kesenian dan kebudayaan. Jadi orang boleh masuk tempat pertunjukan kesenian yang disenangi masyarakat, dan begitu syaratnya harus mengucapkan syahadatain baru boleh masuk, dan berhasil. Saya senangnya dengan kesenian ya masyarakat pada waktu itu, setelah ditampilkan dengan syarat mau melihat membaca syahadat, mereka mau. Jadi mereka langsung jadi agama Islam. Dan terlebih lagi mendirikan Kesultanan Banten. Ya, beliau punya anak yang namanya Sunan Hasanuddin itu ya, yang menyebarkan agama Islam sampai ke wilayah-wilayah di luar negara Indonesia sekarang ya, Singapura, Brunei, Malaysia itu yang menyebarkan adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Lalu sekalian, itulah ya penjelasan Pak Ufron tentang 9 Wali Songo. Ya, semoga menjadi ilmu manfaatnya. Baca lagi tentang kisah wali di buku kalian atau di mana bersumbernya. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.